Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu percaya perlindungan Tuhan sempurna buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Karena Bapak Ibu dan teman-teman semua dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh besar dan sangat mulia kasih-Nya itu. Puji Tuhan, dan biarlah apapun yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dan tentunya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Terima kasih untuk dukungannya selama ini, dan itu sungguh sangat memberkati pelayanan ini. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan mantan artis yang luar biasa. Beliau keturunan Minang dan Madura ya, bapaknya Madura ya, dan ibunya Padang Pariaman. Nah, apa yang terjadi dengan mantan artis top ini di zamannya ya, sekitar tahun 80-an. Beliau bernama Lydia Nur Said, bertobat karena melakukan penyelidikan di kitab suci yang lama dan dibandingkannya dengan kitab suci Kristen. Dia merasa dia akan menemukan hal-hal yang bisa menyudutkan kekristenan demi untuk memaksa pacarnya menjadi mualaf. Tetapi apa yang terjadi? Dia menemukan kasih Kristus, pencerahan dan hidayah ketika membaca Alkitab. Dan disitulah terjadi kehidupan yang diubahkan, imannya menjadi goncang, dan dia memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Tetapi hidupnya tidak semudah yang dibayangkan, ya. Dia akhirnya memikul salib, dan dia sempat mau dihabisi oleh ayahnya sendiri. Dan bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Nah, saudaraku terkasih, latar belakang saya adalah penyanyi. Jadi tidak ada salahnya saya akan memuji Tuhan dulu lewat pita suara yang sudah Tuhan berikan. Pujian ini di awal saya bertobat. Dan lagu ini direkam adalah album pertama rohani saya. Jadi saudara, kalau dulu saya pernah nyanyi rekaman di album sekuler, mungkin saudara pernah dengar lagu ini. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi, sebelum Krisya nyanyikan, kita yang nyanyi di film Gali dan Ratna. Lalu yang selanjutnya ada lagu ini, saudara pernah dengar lagu ini. Terlalu banyak peristiwa yang telah kualami. Itu saya dengan adik saya Imaniar di album Lydia dan Imaniar. Lalu saudara pernah dengar lagu ini? Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, aku malu, Prahara Cinta. Nah saudara, kalau bicara tentang bagaimana Allah berkarya dalam hidup saya, itu menurut akal manusia saya mustahil. Tapi ini kenyataan saya alami. Ya, nanti saudara dengar, saya nggak banyak berkhotbah mungkin seperti yang lainnya, banyak ayat firman Tuhan. Tapi pada hari ini saya lebih mau saudara mendengarkan latar belakang artis penyanyi, latar belakang yang tidak mengenal Yesus. Bapak Madura, Ibu Padang, dua-dua gak ada yang Kristen. Keluarga saya bukan Kristen. Kok bisa jadi Kristen? Kok bisa mau nyanyi untuk lagu-lagu rohani saja? Kok mau meninggalkan dunia artis yang begitu glamor dan sungguh enak? Ya saudara, kalau sekarang orang mau jadi artis lewat batu loncatan dulu, banyak fasilitasnya, idol-idol, saudara ya. Banyak saudara ya. Saudara mau denger YouTube latihan vokal gak pakai guru vokal bisa sekarang. Tapi zaman saya dulu gak ada saudara. Multimedia juga gak seperti sekarang ya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Saudaraku terkasih, saya mau tanya, seberapa banyak di antara saudara yang hadir pagi hari ini latar belakang tadinya gak kenal Yesus? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan, jangan turun dulu. 1, 2, ada lagi di belakang? 3, ada lagi? Puji Tuhan, 4. Wow, 4 jiwa berharga di mata Allah. Amin saudara. Saudara kalau KKR nih saudara, yang datang ribuan orang. 1 jiwa aja terus dibaptis. Wow, malaikat bersorak-sorai saudara. Ya, amin. Jadi saudaraku terkasih, betapa berharga
jiwa di mata Allah. Saya adalah penginjil. Jadi saya ini bukan pendeta yang punya jemaat. Saya dan suami adalah evangelis, kita penginjil. Sejak saya dibaptis, sejak saya terima Yesus, komitmen saya adalah melayani Tuhan lewat kesaksian saya, lewat penginjilan saya, saudara, supaya kesaksian saya tidak hanya dipendam di satu gereja, tapi saya bisa beritakan Injil kemana-mana, supaya lewat pelayanan ini banyak jiwa dimenangkan yang latar belakang seperti saya. Amin. Berapa banyak di sini ada orang Minang? Angkat tangan kalau ada. Nggak ada. Madura, angkat tangan. Orang Madura. Nggak ada. Ibu saya Padang Pariaman. Bapak saya Madura Bangkalan. Masih ada darah. Saya minta tolong multimedia bagian foto. Bisa tolong liatin dulu fotonya. Ini latar belakang saya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau saudara lihat sekarang umpamanya Pat Boone melayani Tuhan. Saudara lihat seumpama. Yang saudara lihat adalah bintang terkenal melayani Tuhan. Kenapa kok bisa dia mau melayani Tuhan? Kok dia bisa kenal Yesus? Kesaksiannya bagaimana? Ya, bukan karena beralih dari pekerjaan sekuler. Tadinya saudara bermusik di sekuler, dapat duit, terus di gereja juga saudara melayani dapat duit. Bukan itu saudara, melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah pekerjaan mulia, amin. Melayani Tuhan adalah satu panggilan. Bukan panggilan pekerjaan, tapi panggilan sorgawi. Amin saudara. Ini berbeda sama panggilan pekerjaan. Kerjanya di mana? Saya kerja di ladang Tuhan. Masih kerja, berarti butuh gaji. Ya saudara. Karena dia bilang masih kerja. Kalau panggilan itu saudara berbeda. Yang panggil siapa? Bukan istrinya, bukan keluarga yang panggil untuk melayani Tuhan. Tapi raja di atas segala raja. Lewat Roh Kudus mempertobatkan orang ini, dia boleh melayani Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Tidak ada motivasi apa-apa. Amin saudara. Saya persilakan fotonya sebentar. Saya 6 bersaudara. Ini 6 ya. 4 laki 2 perempuan. 2 perempuan di tengah, saya dan Imaniar. 6-6-nya satu perut. Itu bapak saya, Muhammad Said Bawazir, atau lebih dikenal dengan Said Kelana. Next. Kita main film itu waktu kecil Bing Slamet Sibuk, si Mamat. Setelah dewasa menjadi The Big Kids. Kecilnya Trio The Kids. Waktu yang tadi itu kita nyanyi Gali dan Ratna. Cukup terkenal lagunya. Dan akhirnya second songnya dinyanyikan sama Krisya. Ciptaannya Mas Guru. Ya, The Big Kids. Saudara, saya main tenor. Adik saya Imaniar main alto. Saxophone, abang saya main trompet. Main drum, bass, gitar, keyboard. Semua main. Jadi satu perut ini dididik bapak saya supaya seperti The Jackson 5 atau The Osmond Brothers. Itu obsesi bapak saya. Tidak boleh ada orang lain masuk ke grup ini. Ya, bapak saya bilang, saya bisa main drum, saya main bass, saya main tenor. Ya, abang saya main trompet, ini main gitar. Semua harus bisa segala alat musik. Kalau satu sakit, gantiin. Ya, nah ini yang terjadi. Next, Lydia Imaniar, yang tadi saya nyanyikan lagunya. Terlalu banyak peristiwa yang telah kualami. Cukup meledak, nggak pakai bom, meledak. Terkenal lagu ini. Ya, kasetnya di mana sampai sekarang juga orang masih pada punya. Ya, next, Lydia Imaniar, Perhara Cinta, cover albumnya ini. Jangan lihat body saya sekarang, dulu seperti botol Coca-Cola. Sekarang Gucci Cina sedikit. Ya, saudara. Nah, saudara, sampai di sini dulu fotonya. Ya, saudara. Saudaraku terkasih, saya mau saksikan bagaimana didikan orang tua. Kita nggak sekolah di luar, kita homeschooling. Dari kecil sampai lulus SMP, saudara. Dan kita show kemana-mana, saudaraku terkasih. Dan setelah itu waktu SMA baru abang saya saja yang masuk ke sekolah umum. Kita yang perempuan enggak. Jadi kita perempuan 2 ini seperti dipingit, saudara. Ya, seperti dipingit. Saya sama Imaniar enggak pernah pacaran, enggak pernah punya pacar. Ya, saya ketemu Yongki suami saya, yang sekarang juga menjadi hamba Tuhan. Seorang gitaris, dulu grup band dia adalah Spirit Band. Terus grup band dia adalah Yopi Hitam Combo. Grup band dia bersama
banyak grup band, dia digabung dengan beberapa musisi. Saya ketemu, pacaran, saudara, dengan Backstreet, dan akhirnya menikah. Saya sudah menikah 35 tahun. Dengan 3 anak putri dan 5 cucu. Nah saudara, saya nggak pernah mimpi jadi Kristen. Orang pikir gini, oh Lydia jadi Kristen ya karena suaminya Kristen. Karena kawin. Ya. Jadi saudara, bapak saya tentara. Latar belakang. Ya, latar belakangnya tentara dan musisi. Jadi waktu dia didik kita di asrama di Kodam 5 Jaya, ini Jalan Suryo Pranoto. Ya. Duta Merlin di belakangnya itu asrama kita. Dari kecil saya dibesarkan di situ. Menjadi anak tentara. Bangun pagi jam 5 olahraga. Habis itu sekolah. Di dalam situ ada sekolahan saudara. Jadi sekolahnya di depan aja saudara. Zaman SD. Ya. Habis itu saudara pulang. Guru udah siap. Guru bahasa Arab saudara. Kita rutin urusan rohani. Dari jam 5 pagi sampai tengah malam saudara. Wajib sehari 5 kali melakukan ibadah. Bapak saya begitu keras. Didikan musik dan main trompet, musik segala, itu didikan 100% ayah saya. Tapi saudaraku terkasih, akhirnya kami menjadi artis di era ini. Dan waktu kita terkenal saudaraku terkasih, saya waktu itu umur 10 tahun sudah pernah bertanya dalam hati saya. Walaupun saya melakukan ibadah dengan setia, pertanyaan saya waktu umur 10 tahun udah takut mati. Kalau mati kemana? Ini pertanyaan saya. Anak umur 10 tahun bertanya. Maka bapak saya bilang, kumpulkan amal ibadah. Kalau mati insya Allah masuk surga. Amal ibadah kumpulkan, lakukan hal baik. Saudara, amal ibadah itu rajin sembahyang. Maka akhirnya saudara, di saat saya mulai dewasa, saya bertanya lagi di usia 15 tahun, waktu sembahyang. Kalau saya mati kemana? Saya paling takut lihat orang mati. Kalau ada orang yang meninggal, saya nggak mau ikut melayat. Ya. Karena buat saya menyeramkan. Apalagi kalau saya lagi baca koran. Saya baca tuh iklan duka cita yang saya takut. Kalau saya baca iklan duka cita. Kok saya lihatnya bacanya itu saudara. Innalillahi, di bawahnya tertulis nama kita. Di bawahnya masih ada pertanyaan. Semoga arwahnya diterima. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai amal ibadahnya. Tapi yang Kristen gak membuat saya takut. Rada damai. Kenapa? Telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga. Dipanggilnya ke sorga. Nggak pakai di bawah kata-kata semoga arwahnya. Masih semoga. Kalau ini yang manggil siapa? Bapaknya di sorga. Ya. Bahkan saya baca ada kata-kata lain. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga. Belum masuk sorga di pangku-pangku. Dalam hati saya enaknya orang Kristen. Orang Kristen enak banget dimanja gitu. Siapa bapaknya itu? Pertanyaan buat saya, siapa bapaknya orang Kristen yang katanya di sorga itu? Maka saudaraku terkasih, caranya Tuhan. Saudara, saya gak pernah pacaran. Kenalan sama gitaris namanya Yongki Ramlan. Yang tadi punya grup band, kita punya grup band. Grup band kita berbeda. Kita saudara kandung, dia grup band lain. Waktu kalau kita lagi umpamanya lagi show atau lagi kontrak di salah satu hotel bintang 5. Dulu kita juga pernah di Pizzaria di Hilton Hotel. Saudara, tahun-tahun sekitar 85, 88 ya saudara, tahun itu. Saudara, waktu kita musik pada break, kita ngobrol sesama anak band. Ngobrol-ngobrol, ketahuan Yongki suka sama saya. Ya, dari sini saya bilang, kalau suka sama saya langsung ultimatum, jadilah mu'alaf. Di keluarga saya tidak ada yang pindah agama. Mantu bapak saya, ada Kristen, ada agama Hindu, itu jadi mu'alaf. Ya, sepupu saya menikah sama Batak, satu menikah sama Ambon, jadi mualaf. Tadinya mereka apa? Agamanya bukan agama kita. Itu wajib. Saya bilang sama Yongki, kalau suka sama saya, jangan pacaran lama-lama dulu, masuk mualaf dulu, baru boleh pacaran sama saya. Karena kalau ketahuan bapak saya yang bahaya. Saudaraku terkasih, apa yang terjadi? Saudara, Yongki dengan penuh kasih menceritakan bahwa jalan keselamatan hanya lewat Yesus Kristus. Oh, saya tolak. Yesus Kristus itu Isa Al-Masih, nabi saya. Singkatnya saudara, Yongki menjelaskan siapa Allah itu yang datang menjadi manusia. Dia tunjukkan semua ayatnya kepada saya. Dia jelaskan kepada saya tetap tolak. Saudara, karena buat saya
saya tidak mau menerima Isa Al-Masih dituhankan. Sulit loh, tidak mudah, saudara. Bayangin doktrin itu sudah di brainwash saya dari umur 5 tahun. Ya, ketemu Yongki umur 22. Berapa tahun saya di brainwash bahwa Isa bukan Tuhan. Isa adalah nabi, manusia biasa yang bisa lapar, bisa ngantuk, bahkan mati, tidak bisa bela dirinya di atas kayu salib. Saudaraku terkasih, singkatnya saudara, yang terjadi, pertanyaan saya itu berbalik kepada saya. Yang saya tanya, kalau saya mati kemana menjadi pertanyaan. Apakah ada yang jamin saya masuk sorga? Apakah betul kata Yongki di dalam Alkitabnya, Yesus Kristus jalan keselamatan? Saudara, saya gak mau percaya Alkitab. Tapi waktu setelah diskus sama Yongki, saya pulang. Saya pinjam Alkitab tetangga. Ya, saya punya tetangga kebetulan dia Kristen. Motivasi saya bukan mencari kebenaran, bukan mencari keselamatan, tapi mencari kelemahan isi Alkitab. Kalau saya dapati kelemahan isi Alkitab, saya bisa serang iman Yongki. Kalau dia kalah, dia ikut agama saya. Saudaraku terkasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Jalannya Tuhan itu tidak pernah apa yang kita pikirkan itu jalan manusia berbeda dengan caranya Allah bekerja. Ya, saudara, waktu saya pinjam Alkitab, saudara, saya banding-bandingkan, saudara. Saya mulai lihat, saudara, yang Yongki jelaskan lewat Stabilo. Saya ingat-ingat ayatnya. Saya cari bahwa Isa Al-Masih lahirnya berbeda. Saya juga ada di kitab saya di suratan Maryam. Saat Isa dilahirkan saat ia meninggal, saat ia dibangkitkan. Jadi Isa Al-Masih di dalam kitab saya lahir, mati dan bangkit. Makanya orang Kristen bangga kalau nyanyi dengan sukacita. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kita semua. Itu kebanggaannya orang Kristen nyanyi lagu itu. Karena apa? Karena Allahnya bangkit. Amin saudara. Di kitab saya jelas di saat Isa dilahirkan, di saat ia meninggal, di saat ia dibangkitkan. Saya bersyukur melalui banyak hal, 3 tahun lebih saya mencari kebenaran ini sendiri. Saya gak mau Yongki tahu. Nanti kalau saya jadi Kristen dikira karena dia. Waktu saya punya kitab, saya banding-bandingkan saudara. Di rumah saya, di rumah orang tua saya, didapati sama orang tua saya punya Alkitab. Alkitabnya orang Kristen. Karena saya simpan di lemari. Ketahuan dibongkar. Dan saya diusir, tidak diakui anak. Bapak saya bilang, malam ini juga kau bukan anakku lagi. Karena kau sudah berani punya kitabnya orang Kristen. Saya bilang, saya punya Alkitabnya orang Kristen, mencari kelemahan Injil. Supaya Yongki lemah imannya, saya bisa ajak dia menjadi mualaf. Tapi bapak saya gak mau tahu. Saya diusir dari rumah, usia saya 22 tahun, saudara. Saya pergi dari rumah dan 3 tahun kemudian saya mantap terima Yesus. Kenapa? Nabi saya tidak pernah berkata, aku jalan ke sorga. Tapi Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini berani berkata, aku jalan ke sorga. Dan dia berjanji akan datang kedua kali. Amin. Pembawa agama saya yang dulu tidak pernah berjanji akan datang kedua kali. Mati aja lupa bangkit, saudara. Yesus tidak pernah lupa bangkit. Beri kemuliaan bagi dia. Saudaraku terkasih, saya berdoa kepada Tuhan saat itu. Dan walaupun diusir orang tua, saya pergi dari rumah. Dan saya mengambil keputusan mau terima Yesus. Tapi bingung. Gak tahu gereja, gak kenal pendeta. Saya telepon Yongki. Udah saya putusin 3 kali. Kalau ingat orang yang baik saya sambung. Kalau ingat Kristennya saya benci. Saya putusin. Akhirnya saya bilang sama Yongki. Yongki, saya mau jadi Kristen. Syaratnya apa? Kata Yongki, puji Tuhan. Ayo cari gereja. Saya rumahnya di Duren Sawit, cari gereja deket ke Rawamangun. Ketemu gereja di pinggir jalan. Ketemu Pak Pendeta. Kita gak tahu, pokoknya ketemu waktu itu karismatik gerejanya. Saya bilang, Om, saya mau jadi Kristen. Puji Tuhan, nanti dibaptis. Yongki nyaut, sekalian Om, saya juga belum pernah dibaptis.
Ternyata Yongki latar belakangnya Buddha. Ya, dia keturunan Chinese, dinasti Ming maksud saya. Ya, jadi Yongki waktu itu jujur bilang sama saya juga belum pernah dibaptis. Jadi dia tuh seorang musisi, ya, yang simpati sama Yesus. Orang tuanya juga belum Kristen, saudara, waktu itu. Dan dia dibaptis, saudara, bareng sama saya. Lihat cara Tuhan ajaib, amin. Tapi luar biasanya, belum dibaptis berani nginjilin saya. Lah itu ajaib juga, saudara. Ya, kenapa? Saya tanya sama dia, kenapa kamu simpati sama Yesus? Dia bilang, saya dari kecil, dari TK saya sekolahnya di Kristen. Dulu namanya TK Kristen ya, SMPK, sekarang namanya Penabur. Ya, Yongki bilang, saya dari kecil sekolah Kristen, dibawa sama guru ke sekolah minggu. Di tempat sekolah minggu itulah dia diajarkan siapa yang sudah disalib buat kita, siapa yang mati bagi kita, siapa Tuhan kita namanya. Di situ terekord sama dia. Makanya kalau kita punya anak, jangan pernah lupa aja ke sekolah minggu. Sekolah minggu itu penting sekali, basic, dasar daripada iman, supaya anak-anak itu bisa mendengar siapa Yesus. Ya, saudara, buktinya Yongki, saudara, dia nggak kenal Yesus dari bukan latar belakang Kristen. Akhirnya saya berdua sama-sama dibaptis. Dan yang terjadi, saudaraku terkasih, saya bilang sama Yongki, Yongki ngomong-ngomong udah dibaptis nih, saya sama kamu udah seiman, umur kamu berapa? Dia bilang 28, saya 25, yuk kita kawin, yang ngajak kawin juga saya. Kami menikah tanpa pesta, yang penting pemberkatan, lebih penting lagi ada tukang foto. Karena gak ada pesta, saudara, ya. Yang penting pakai baju pengantin. Dan saya ingat, saudara, saat itu, saudara, berita saya masuk tabloid, headline news. Bayangin, ini lagu Prahara Cinta lagi ngetop-ngetopnya. Saya kawin, diam-diam gak ada yang tahu. Masuk juga sama wartawan. Yang jadi wartawan penyanyi lama, Grace Simon. Dia masukin berita saya, foto saya. Boleh tolong fotonya? Fotonya saya waktu menikah. Nah ini coba nih. Ya, tahun 88, saudara. Nggak pakai pesta ini, yang penting fotonya. Saudara, bukti buat anak cucu kalau kita kawin gitu, saudara ya. Dan saudaraku terkasih, berita masuk, foto ini masuk. Lydia Nursaid menikah pemberkatan di gereja. Yang baca siapa? Bapak saya. Udah diusir 3 tahun. Tiba-tiba masuk koran, kawin, jadi Kristen di gereja. Dia kan gak tahu bagaimana kesaksian saya jadi Kristen. Bapak saya. Yang dia tahu saya kawin karena jadi Kristen karena kawin. Wah, saudara dicari. Waktu itu, saudara ya. Saya dicari dan saat itu ibu saya bilang bapak saya stroke. Ada di mobil. Tentunya saya sebagai anak 3 tahun gak ketemu bapak saya. Terus stroke. Ibu saya bilang, karena kamu dia jadi stroke. Kau bunuh bapakmu. Saya langsung ke mobil. Saudara, saya peluk bapak saya. Tiba-tiba bapak saya ternyata sehat. Dia mau culik saya, mobil di starter, saya dibawa lari. Tinggal suami saya Yongki bingung. Istri baru seminggu kawin, udah dibawa kabur mertua. Ya. Dan saat itu saya dibawa lari, saudara. Di saat saya dibawa lari itu, saudara, apa yang terjadi, saudara? Saya disuruh turun dari mobil, bapak saya sehat, gak stroke. Dia tanya, kenapa kau masuk Kristen? Jawab. Ternyata di rumah itu sudah kumpul seluruh keluarga besar ibu saya. Mendarat dari Padang, yang dari Medan, semua kumpul. Karena bapak saya anak tunggal, gak punya keluarga. Ibu saya keluarga besar. Yang mereka pertanyakan sama. Kenapa kita menyembah Yesus, manusia biasa yang mengaku dirinya Tuhan? Saudara, segitu banyak orang mempertanyakan kepada saya, saudara. Saya gak mau debat, saya diem. Ya, prinsip saya tidak menyangkal Yesus. Mereka udah capek nungguin saya. Kembali mengatakan 2 kalimat syahadat untuk kembali ke iman semula. Mereka tunggu-tunggu, tapi saya tidak lakukan. Sampai mereka pada pulang. Satu malam saya diancam, dikurung, dan besoknya bapak saya marah karena saya tidak ada reaksi apa-apa. Bapak saya ambil samurai ada 3, samurainya Jepang itu. Kecil, sedang, besar, dia ambil yang besar. Dia bilang, Lydia kau berlutut, kau mati aku masuk penjara. Yang penting tidak punya anak Kristen. Apa yang saya lakukan?
Dia berlutut. Dan saya berdoa. Bapak saya bilang, hitungan ketiga kau mati kalau tidak mau sangkal Yesus. Saya berlutut, saya berdoa, Tuhan Yesus kalau mati rumah saya di sorga. Bapak saya udah hitung. 2, Tuhan Yesus kalau masih hidup pertemukan sama Yongki. Baru seminggu kawin Tuhan sudah mau dibacok. Saya doanya tulus aja saudara. Ya, saya cuma minta yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh apapun. Saat itu saudara, waktu saya berdoa itu saudara, hitungan ketiga, 3, saya dengar gubrak. Bapak saya jatuh, ditomplok paman, dipegangin tangannya, supaya dia gak bacok saya. Dan paman saya teriak, Lydia lari. Wih saya lari, udah bingung mau lari kemana, kenapa? Semua garasi mobil digembok pakai besi gede saudara, gak bisa keluar saya. Saya lari ke lantai kamar saya, lantai 2. Terjun dari jendela dan saya melarikan diri jadi buronan 3 tahun. Kita bukan penjahat. Saya nggak pernah melakukan kejahatan di mata orang tua saya hanya karena mau terima Yesus. Saya jadi buronan dengan Yongki, saya lari ke Bandung dan Tasikmalaya. Saudaraku terkasih, Lydia Imaniar sejak saat itu albumnya stop, duetnya stop, show-nya stop, The Big Hit stop, karena itu kan saudara kandung saya. Saya jadi Kristen yang pertama, satu-satunya. Ya, mereka gak ada yang berani mau bapak saya. Saya lari ke Bandung dan Tasikmalaya, jadi buronan. Gak ada satupun yang ngasih saya job, gak ada yang berani. Karena zaman itu, setiap yang ngasih show kita, dia beli tiket, harus ada promosi spanduk dan baliho. Di situ kalau ada nama saya, bapak saya cari dengan pedang dia. Apa yang saya lakukan saudara? Saya udah mulai gak pegang duit, gak pegang apa-apa. Karena saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya tabungan berupa buku. Dulu gak ada ATM, semua ketinggalan. Orang kita lari apa adanya, naik bus malam ke Bandung dan Tasikmalaya. Kalau kita ke rumah situ, sudah didudukin sama beberapa polisi. Bapak saya bilang, tungguin rumahnya sampai mereka bisa balik. Kalau balik tangkep. Dapat laporan dari kepolisian, katanya saya anak di bawah umur dibawa lari Yongki. Enciknya Yongki langsung minta KTP saya. Saya kirim KTP saya. Waktu dilihat KTP saya ke polisi, polisi bilang, ini sih udah umur 25, ini mah udah tua. Bukan di bawah umur. Jadi polisi langsung pada berhenti saudara. Gak mau ikutin anjuran bapak saya, suruh dudukin rumah saya. Dan saudara, selama saya jadi buronan, apa yang saya lakukan? Ini rupanya rencana Tuhan. Saya gak bisa nyanyi, saya gak bisa cari job. Saudara, karena diteror dan diancam, bukan hanya bapak saya, tapi keluarga besar ibu saya. Paman-paman, abang-abang saya juga. Apa yang saya lakukan? Ini waktunya Tuhan untuk saya berdiam diri. Berdoa dan mengampuni. Saya gak usah buka ayatnya. Roma 12 ayat 15 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah, jangan mengutuk. Saudaraku terkasih, saya hanya berdoa, mengampuni, dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Saya datangi keluarga saya. Datengin orang tua, keluarga semua. Jangan hari biasa, saya sendiri datang. Datengin apa? Lebaran. Lebaran gak boleh bacok anak. Itu hikmat Tuhan. Ya ini kan orang tua saya gak kayak orang tua yang lain. Orang tua yang lain masih oke lah, mungkin masih ada ya gimana gitu ya ke anak. Bapak saya jangan main. Dia begitu bencinya dengan nama Yesus. Karena firman Tuhan katakan, dunia juga membenci Yesus. Amin saudara. Saudaraku terkasih, saya saat itu datang lebaran. Gak boleh masuk rumah karena bapak saya bilang haram. Kamu masuk rumah orang kafir. Orang kafir masuk rumah saya haram. Pergi, gak apa-apa pergi. Kue udah diterima masuk tong sampah, gak apa-apa. Tahun depan tunggu dulu. Tunggu sampai lebaran datang lagi. Dia cari saya gak ketemu. Karena saya di Tasikmalaya sama Bandung. Saya datang lagi lebaran, bawa kue lagi. Terus datengin. Dan saudara, kuasa doa itu luar biasa. Yakobus katakan doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak saya doakan terus.
Dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ini fotonya. Boleh tolong lanjut aja fotonya. Ini ayah saya yang tengah mau dibaptis. Lihat wajahnya, perhatikan wajah bapak saya. Wajah yang merasa dirinya penuh dosa. Karena dia bilang gini sama saya, apakah dosaku bisa diampuni oleh Yesus? Bisa. Dosa semerah kermisi diputihkan seputih salju. Ini janji firman Tuhan. Dosa kita seluber apapun, Tuhan mampu hapuskan dan sucikan. Karena kita adalah anak Allah. Kita sudah diangkat menjadi anaknya. Ini bapak saya. Dia bilang, aku sudah tembak berapa orang. Dia tentara. Dia pejuang. Dia bela bangsa. Saudara waktu itu. Next fotonya. Ini ayah saya dibaptis. Ya. Next fotonya. Sukacita, beda ya mukanya tadi sama ini ya. Yang ini sukacita. Nggak dipaksa ketawa, dia ketawa sendiri. Ini waktu diambil fotonya untuk akte baptisan. Terima Yesus umur 75 tahun. Tidak ada waktu yang terlambat. Nah, saudara, tidak ada waktu yang terlambat bagi Tuhan. Amin. Next. Lanjut. Oh ya, ini anak-anak saya. Saya punya anak 3, udah married semua. Ya, Atalia, Alvina, Almeda. Kalau dapat laki, alhamdulillah. Ya. Next. Ini anak-anak saya, ini suami saya. Sekarang tadi kan Pak Yongki kayak Tomingse, sekarang kayak Choi Yun Fah. Model rambutnya ya. Next. Ini abang paling besar, Itham. Itham kami injili nggak mau terima Yesus, tapi anaknya dengar Injil, terima Yesus. Ya, Iva, ponakan saya yang pertama, Iva dibaptis. Next. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, ini janji firman Tuhan. Amin saudara, ini yang saya alami. Next. Ini ibu saya. Ibu saya udah ke Tanah Suci 3 kali. Ini adik saya Imaniar. Yang tadi di cover kaset, Pelahara Cinta, udah pakai hijab. Ini saya. Next. Nah ini di Jakarta. Ada gereja berbahasa Minang. Pendetanya orang Minang. Majelis-majelisnya orang Minang. Jemaatnya orang Minang yang kawin sama Ambon, yang kawin sama Batak. Ibadah di sini. Next. Ibu saya jemput untuk bisa mendengarkan ibadah dan ketemu dengan pendeta yang berbahasa Padang. Karena ibu saya ini totok Padangnya. Ya, kalau ngomong Padang, saya juga jadi lancar bahasa Padang. Karena dengar ibu saya selalu bahasa Minang. Ya, ini saya tengah, itu Iva. Ini saudara lihat ini jemaat-jemaatnya orang-orang sebagian besar orang Minang yang sudah terima Yesus. Jadi ibu saya nggak bisa bilang aku orang Padang sendiri yang jadi Kristen. Banyak orang Minang sudah jadi Kristen. Ini ada gerejanya. Ibu saya bawa ke sini. Next. Ini Pak Pendeta pernah masuk penjara yang tengah. Ya, di Kota Padang. Karena dia menginjil. Karena dia semangat. Masuk penjara. Ini yang lainnya orang-orang Minang. Majelis-majelis. Ini ibu saya. Next. Ibu saya dibaptis. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat ya. Haleluya. Tahun 2012. Ya. Umur sama 75 tahun. Sama waktu bapak saya dibaptis umur 75. Ini sama umur 75 juga. Next. Ini abang saya akhirnya terima Yesus. Apa yang terjadi saudara? Abang saya ini waktu dia menikah sama istrinya. Istrinya Manado. Kristen. Jadi mualaf. Ya. Harus wajib. Jadi istrinya diajak. Jadi apa? Jadi mualaf. Tadinya Kristen. Ya. Sekarang dia jadi Kristen. Istrinya bingung. Bingung kan? Yang bikin bingung siapa? Tuhan Yesus. Ya, next. Tapi apa yang terjadi? Dia 40 tahun sangkal Yesus jadi mualaf. Tahun lalu dibaptis terima Yesus. Ini dia istrinya. Kortman Boyo. Saudara ya, Sylvie Kortman. Luar biasa. Cara pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena ada kasih. Amin saudara. Kalau saya tidak melakukan kasih, saudara. Yang Yesus bilang, tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Kalau saya diusir terus dendam, saya mau dibacok terus dendam. Saudara dendam sama orang tua. Udahlah, gak punya orang tua dia juga gak apa-apa. Dia ngakuin anak, ya udah gue juga ngakuin anak orang tua juga. Sorry aja, gue gak punya keluarga Nur Said gak apa-apa. Tapi kita gak jadi berkat. Dan doa kita gak pernah dijawab.
Amin saudara. Nah, banyak orang Kristen yang Kristen keturunan seperti itu saudara. Saya pelayanan ke penjara saudara ya. Dari kesaksian mereka itu macam-macam. Saudara ya, yang masih ada dendam sama orang tua. Masih ada dendam sama keluarga. Masih ada dendam sama sahabat. Masih ada dendam sama orang yang dia kasihi. Yang harusnya diberitakan Injil. Saudaraku terkasih, next, saya cepat-cepat aja. Tetapi rencana Tuhan tetap selamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Next. Ini pelayanan saya. Orang, ada teman saya artis penyanyi bilang ini, Lid, lu tuh getol amat sih penginjilan. Lah saya ini besok ini nih, Desember, 27 sampai 16 Januari. 27 Desember sampai 16 Januari, 2 minggu saya di pedalaman. Kalimantan Timur, Bontang, Sangatta, sampai Sungai Isui, sampai ke pedalaman-pedalaman saudara. Kenapa? Banyak orang Dayak saudara, yang sudah Kristen keturunan tinggalkan Yesus. Desa-desa itu yang kami datangi. Saya bukan menginjil ke Jawa, ke Padang, ke Madura. Ya, tapi ini yang sudah Kristen harus kita beritakan supaya mereka terima Yesus kembali. Ya, seperti ipar saya. Ini pelayanan saya di Kalimantan. Ini Dayak. Next, ini orang-orang Dayak. Ya, next. Ini saya tidur di sini di mana aja, nggak ada hotel. Next. Ini pelayanan saya. Saya kalau pergi nggak punya tim, nggak bawa pemain band. Suami saya aja saya nggak ajak. Kenapa, saudara? Kadang ikut, kadang nggak. Karena nggak ada listrik. Mau main gitar gimana? Saya aja nyanyi pakai toa. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, saudara. Ya, next. Saya nyetir sendiri. Ya, datang di mendarat saya bawa mobil, setir sendiri, sewa mobil. Ini pelayanan di pedalaman. Next. Lanjut, ini di Papua. Banyak juga orang Papua sudah mualaf. Next. Ya, ini di Toraja. Next. Ini tempat tidurnya Pak Pendeta. Saya tidur sini, Pak Pendetanya ngungsi. Saya bilang, Pak maaf ya, tadi malam ada yang ngorok. Siapa yang ngorok? Oh, nggak ada Bu. Nggak ada orang lain, cuman ibu aja. Bener Pak, ngoroknya panjang banget. Oh dia baru, maaf ya Bu, baru saya ingat. Di bawah ibu tidur kandang babi saya. Jadi yang ngorok babinya. Ya, saudara saya nggak bisa tidur kalau ada yang ngorok. Jadi saya lapor ke Pak Pendeta ya. Ini kenyataan. Next. Saya mau mandi. Pak maaf ya. Di mana ya Pak kamar mandi? Lurus Ibu, lurus. Saya ke belakang. Nggak ketemu Pak. Ibu lurus ketemu Sungai Kapuas. Nah jongkok Bu. Itu kan ada perahu yang dibolongin. Nah Ibu jongkok di situ. Nah itu WC-nya kita. Kita mandi ceritanya sama Ibu Pendeta di Sungai Kapuas, pegangan perahu. Tangan kanan pegang gayung. Lagi mandi gini pisang goreng lewat. Saya bilang maaf ya Bu, mau tanya. Ibu ini ada pisang goreng gimana? Giniin aja Bu, tenang aja, mandi aja, cari yang gak ada pisang goreng. Saudara ini kenyataan. Ya saudara, tapi Tuhan pelihara. Saya gak pernah sakit perut, gak pernah korengan saudara. Ya, caranya Tuhan gak pernah sakit saudara ya. Next. Ya, di pelayanan-pelayanan di daerah-daerah di pedalaman. Sampai sekarang jalanan masih kayak gini. Ya, saya sudah bolak-balik juga. Next. Ya ini mandi, saya tanya. Ini maaf ya, mau tanya ini air ada gak sih? Ada cuman buat sikat gigi sama ke kamar mandi, tapi buat mandi gak ada air. Ini NTT. Oekam Unlasi daerahnya. Sumba. Jadi ibu kalau dipanggil saya mama. Jadi mama nanti kalau mandi cuma Sabtu karena Minggu ke gereja. Senin sampai Sabtu itu cuma sikat gigi sama cuci muka. Jadi airnya digentong gitu saudara. Mandi di sini. Ya saya ke sini perjalanan 1 jam naik motor. Waktu saya mandi di belakang saya yang mandi juga kebo, motornya dimandiin di situ. Ya mandi sama-sama itu saudara. Ya hewan-hewan, kuda, Sumba paling bagus kudanya. Mandi di sini. Next. Ya ini pelayanan yang tidak ada listrik. Tetap melayani Tuhan. Nggak ada listrik jalan terus. Sampai sekarang Sumba Timur tidak ada listrik. Ya next. Ini saya naik bawa mobil pinjam dari toko untuk bantu pelayanan. Next. Ya ini KKR, mana orang tuanya? Mualaf. Ini nama desa di NTT, Soe. Jadi saudara Kupang, Soe masih terus 5 jam. Saudara menemukan rumah-rumah bagus. Kenapa? Rumah mereka sudah diganti rumah bagus. Makanya mereka mau tinggalkan Yesus. Dikasih subsidi tiap bulan untuk bisa makan. Kristen kah? Pendeta-pendeta kah? Gereja-gereja kah yang nolong? Tidak. Yang tolong dari seberang. Maka mereka pindah tinggalkan Yesus. Tapi kalau ada KKR anaknya boleh datang.
Saya bawa buku, saya bawa susu, saya bagi-bagi bolpen, pensil supaya mereka bisa belajar baca, saudara. Saya tanya Pak Pendeta nangis, itu jemaat saya ibu, 150 kakak sudah nyebrang. Saudaraku terkasih, next. Tapi kalau saya tanya, siapa mau jadi pendeta? Angkat tangan. Siapa mau jadi hamba Tuhan dan sekolah teologi? Angkat tangan mereka. Ya, anaknya boleh ikut KKR, mama papanya sudah pakai baju yang berbeda. Ya, saya datangin mereka, saya lihat, saudara. Ya, kita terlambat duluan mereka. Ya, maka itu saudaraku terkasih, puji Tuhan next. Kalau saudara lihat ini rumah mereka seperti ini. Ya, dikasih rumah batako ya senang, dikasih listrik 900, dikasih air mancur senang. Dia pompa gali air mereka, sambungkan air. Ini rumah mereka, saudara. Saya tanya, Om, itu rumah-rumah bagus, Om. Ini kostor gereja, tahu kostor? Tukang sapu gereja. Om enggak mau, Om, itu rumah bagus. Om pindah sana. Om ini bilang apa? Sekalipun saya miskin, tapi saya kaya. Karena saya punya Yesus. Ini Om tidak pernah pakai sepatu, tidak pernah pakai sandal, tuh kakinya udah kapalan. Dia lari depan saya naik mobil tadi tuh. Naik mobil bak kebuka, mau ke gereja. Dia lari depan saya. Oh masuk sini, nah itu gerejanya yang nanti ibu KKR, itu gerejanya. Dia lari depan saya. Saudara, seorang tukang sapu bisa berkata, sekalipun saya miskin, tapi saya kaya. Karena saya punya Yesus. Yesus lebih dari harta. Keselamatan lebih dari segala-galanya. Saudaraku terkasih, kalau lihat seperti ini saudara, siapakah saya? Siapakah keluarga saya? Kita bukan siapa-siapa. Kalau saya bisa mengenal Yesus, air mata saya menetes. Kalau saya bisa melihat mereka yang tadinya sudah Kristen kok tinggalkan Yesus, air mata saya menetes. Karena miskin aja tinggalin Yesus. Karena gak dapat air aja tinggalin Yesus. Karena gak ada listrik tinggalin Yesus. Saudaraku terkasih, belum penganiayaan sudah tinggalkan Yesus. Inilah kekristenan. Kita mau doakan mereka, amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu lewat kesaksian hidup, lewat perjalanan sebagaimana hamba-Mu dan keluarga menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Kiranya firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah sia-sia. Kesaksian ini juga boleh menjadi berkat dan Tuhan sendiri yang menanamkan iman bagi mereka yang sudah mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang boleh hamba-Mu beritakan, semua ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi firman Tuhan tidak pernah berhenti. Firman Tuhan akan dimateraikan di hati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkannya. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa dari Ibu Lydia Nur Said. Seorang musisi di zamannya yang begitu top, luar biasa ya. Dan kita mengenal keluarga ini adalah keluarga musisi yang sangat kondang di Indonesia pada zamannya. Ya, saya begitu mengagumi dan saya pernah menyaksikan konser mereka waktu saya masih berada di Kota Padang. Dan itu luar biasa sekali ya, pengagumnya sangat banyak sekali dan pada masanya betul-betul sangat terkenal. Tetapi hari ini dia menjadi anak Tuhan dan seluruh isi rumahnya menjadi pengikut Kristus. Dan itu sungguh sangat menakjubkan betapa hebatnya kuasa Roh Kudus membuat setiap jiwa yang tadinya anti Kristus, anti Yesus, membenci kekristenan, pembenci Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena kasih Tuhan tidak pernah pandang bulu, tidak pernah pandang muka, tetapi kasih Tuhan itu murni, tulus, dan suci. Tetaplah berdoa, tetaplah bersaksi, tetaplah bersyafaat, tetaplah mengasihi, tetaplah menjadi berkat, tetaplah setia untuk mendoakan orang-orang yang belum mengenal Kristus supaya mereka mengalami kasih Tuhan dan kita tetap menjadi berkat, menjadi terang dan menjadi garam bagi bangsa kita. Mari berdoa untuk bangsa kita dari Sabang sampai Merauke supaya mengalami kasih Tuhan dan revival, kebangkitan rohani terjadi di Indonesia. Tuhan pasti menyertai
dan memberkati kita. Diberkatilah kita selama-lamanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.